Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Misna, NPM 18143000030. Nah, di sini saya akan mempresentasikan materi tentang makna persatuan dalam kebangsaan. Sebelum saya masuk ke dalam makna persatuan dalam kebangsaan, di sini saya akan menampilkan gambar yang melambangkan bahwa Indonesia ini mempunyai banyak keberagaman suku, agama, ras, dan lainnya. Nah, di sini ada keberagaman agama. Agama yang diakui oleh negara itu ada 6, yaitu Islam, Kristen, Katolik, Buddha, Hindu, dan Konghucu. Nah, di sini juga ada keberagaman suku, yaitu suku Madura, Bugis, Melayu, suku Jawa, dan lain-lain. Di sini juga ada pakaian adat. Nah, setiap provinsi itu biasanya tuh ada pakaian adat tersendiri yang membedakan pakaian adat yang daerah satu dengan daerah lainnya gitu. Nah, terus yang ini ya juga ada keberagaman bahasa. Nah, setiap provinsi itu mempunyai bahasanya masing-masing. Nah, walaupun satu provinsi pun juga banyak bahasa yang beda-beda. Nah, inilah yang dikatakan Indonesia ini beragam budaya. Nah, yang ketiga, yang kita masuk ke makna persatuan dalam kebangsaan. Nah, makna yang terkandung dalam kata persatuan itu adalah hakikatnya adalah satu, yang artinya itu bulat dan tidak terpecah belah meskipun dengan banyaknya keberagaman yang ada. Yang kita tahu tadi kan sebelumnya sudah saya jelaskan banyaknya keberagaman yang ada di Indonesia ini. Ada agama, ada bahasa, pakaian adat, dan juga lainnya. Jadi persatuan dalam kesatuan Indonesia itu dapat diartikan bersatunya berbagai keberagaman bangsa dengan memiliki perbedaan agama, suku, bahasa, maupun adat istiadat yang mendiami wilayah Indonesia menjadi satu kebulatan utuh dan serasi. Nah, persatuan ini melambangkan satu kesatuan wilayah negara Republik Indonesia yang dibangun oleh persamaan nasib. Nah, satu kesatuan budaya, kesatuan wilayah, serta satu kesatuan ketuhanan yang Maha Esa. Nah, walaupun harus diakui di dalamnya itu terdapat banyak keberagaman, tetapi tidak membatasi semangat untuk bersatu dan berpadu mewujudkan tujuan negara Indonesia. Nah, terus dengan adanya rasa persatuan dalam suatu bangsa, maka dapat menimbulkan rasa kebersamaan dan saling melengkapi, saling toleransi, dan adanya keharmonisan dalam menjalani hidup berwarga negara. Nah, terakhir itu tuh mengapa penting memiliki sikap persatuan dan kesatuan antar warga masyarakat demi keutuhan bangsa dan negara. Tanpa adanya rasa persatuan dan kesatuan, bangsa akan terpecah belah. Di sini juga ada beberapa perbuatan atau sikap yang dapat memecah belah persatuan bangsa. Nah, dengan keberagaman budaya di Indonesia, nah rentan bisa memecah belahkan persatuan bangsa. Yang perbuatan dan sikap yang dapat memecah belah bangsa itu yang pertama itu ada berlaku diskriminatif terhadap kelompok tertentu. Nah, berlaku diskriminatif ini maksudnya itu membeda-bedakan kelompok tertentu dengan kelompok yang lainnya. Nah, yang kedua itu adanya perbedaan pendapat. Nah, perbedaan pendapat ini biasanya itu dalam konteks musyawarah. Nah, di dalam konteks musyawarah ini, misalkan orang yang satu sama orang yang duanya itu perbedaan pendapat orang yang misalkan dalam suatu musyawarah, yang satu berpendapat seperti ini, terus yang duanya pendapat yang seperti ini, terus yang ketiganya beda lagi, itu yang dinamakan perbedaan pendapat. Dan itu juga dapat memecah belah persatuan bangsa karena belum tentu satu
orang yang lainnya tuh menerima dengan lapang dada apa yang menjadi pendapat orang itu. Nah, yang ketiga itu menonjolkan perbedaan suku. Nah, maksudnya tuh dalam menonjolkan perbedaan suku ini, misalkan tuh ada suku Melayu, suku Madura, mereka tuh saling menonjolkan suku mereka, dan mereka tuh beranggapan bahwa suku mereka itu adalah suku yang paling baik, seperti itu. Yang keempat itu ada menghina kelompok lain, tidak menghormati adat daerah lain. Contohnya seperti ini. Misalkan saya pergi ke satu daerah dengan adat yang berbeda seperti saya. Nah, di situ saya tidak menghormati adat daerah tersebut, tidak mengikuti apa yang menjadi adat daerah tersebut. Seperti itu. Itu yang dinamakan tidak menghormati adat daerah lain. Yang kelima itu berlaku tidak adil dalam membuat keputusan. Nah, banyak orang yang seperti ini berlaku tidak adil dalam membuat keputusan. Mereka tuh membuat keputusan dengan kepentingan mereka tersendiri, bukan kepentingan buat orang lain juga. Seperti itu. Nah, inilah yang dapat saya sampaikan tentang makna persatuan dalam kebangsaan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.